Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi turunan fungsi trigonometri. Ini rumus hafalan dasar ya yang perlu kalian ingat. Ini adalah rumus yang kita gunakan dalam pengerjaan turunan fungsi aljabar. Jadi untuk rumus 5, 6 dan rumus 7, nanti rumus yang ini kita gunakan. Jadi 3 rumus yang ada di bawah ya, misalkan sudah dihafal atau sudah tahu cara menggunakan rumus tersebut untuk mempermudah kita mengerjakan soal-soal limit turunan fungsi trigonometri. Kita lanjut. Ya, misalkan dapat soal seperti ini ya, tentukan turunan pertama dari fungsi. Jadi ini saya munculkan ya langsung 3 soal. Nah, selain soal, ini bisa kita jadikan rumus dasar. Di sini bisa kita pahami, ya, misalkan sin ini kita turunkan, ini berubah jadi cos. Sedangkan untuk cos sendiri misalkan kita turunkan, ini berubah jadi negatif sin. Untuk tangan, itu berubah jadi secant kuadrat x. Nah, ini diingat, sin berubah jadi cos, cos berubah jadi negatif sin. Untuk tangan, itu berubah jadi secant kuadrat x. Nah, kita lanjut soal berikutnya. Nah, kalau bentuknya seperti ini, ada angka di depan sin, ya itu tidak berpengaruh ya, tetap menggunakan aturan bagian A tadi, ya, di mana sin berubah jadi cos. Untuk 5-nya tetap. Kita perhatikan soal bagian E, ya, untuk soal bagian E, jadi kalau sin X kita turunkan berubah jadi cos, untuk cos berubah jadi negatif sin, tandanya tidak usah ditulis lagi. Yang pasti tahu, misalkan positif ketemu negatif, ya itu berubah jadi negatif. Jadi langsung gunakan tanda negatif. Dan untuk tangan, ya, itu turunannya secant kuadrat. Jadi ini bentuk soal A sampai E, ya. Ini bentuk soal yang tidak ada angka di depan X. Nah, kita pindah ke soal berikutnya. Nah, untuk soal berikutnya, sin 5x. Nah, berbeda dengan yang tadi. Nah, kalau soal yang ini sudah ada angka di depan, ya, di depan x atau di belakang sin. Nah, untuk cara kerjanya, nah ini mirip dengan yang sebelumnya ya. Cuma di sini kalau misalkan dia ada angka di depan 5x, nah ini kita turunkan ya. Jadi yang di belakang ini kita turunkan dan pindahkan ke depan ya. Nah, hasil turunannya dipindahkan ke depan, atau angka berapapun yang ada di depan x itu kita pindahkan di depan. Nah, sedangkan untuk sinnya ya tetap dia berubah jadi cos, sedangkan yang di belakang tetap ya. Nah, 5-nya pindah ke depan, sin berubah jadi cos, 5x-nya tetap. Ini soal berikutnya. Jadi soal berikutnya langsung dia ya, 3 dikali 4, 12. Tangannya berubah jadi secant kuadrat, untuk 3x-nya tetap. Nah, jadi kalau misalkan ada angka di belakangnya ya.
Lanjut lagi. Untuk bentuk yang seperti ini 3x dikali ya sin 5x. Jadi untuk bentuk kayak gini, kita bisa memanfaatkan penggunaan rumus ke-6 yang ada pada limit fungsi aljabar kemarin. Dalam penggunaan rumus ini, kita bisa misalkan ya, karena ini ada 2, ada 3x, dan ada sin 5x. Dua-duanya bisa kita misalkan. Nanti kalau kita misalkan kayak gini. Untuk yang pertama kita misalkan U, yang kedua kita misalkan V ya. Lanjut kita turunkan masing-masing U dan V-nya. Jadi kalau 3x kita turunkan berubah jadi 3. Ini yang kayak sebelumnya 5 cos 5x. Ini misalkan diingat-ingat kembali U aksen P ditambah U P aksen ya. Untuk rumus perkalian 3 sin 5x kalau misalkan masih bisa dikali. Untuk kayak gini, ini masih bisa 3x dikali 5. Kalau 3 dikali 5x yang belakang yang ini tidak bisa. Jadi kalau bisa dia berdekatan kayak gini. Jadi nanti jawaban akhir tulis kayak gini. 3 sin 5x ditambah 15x cos 5x. Ini kebetulan saya tidak munculkan contoh yang pembagian. Jadi bisa dicari referensi lain ya. Yang menggunakan rumus ke-6 ya. U per P. Di mana rumus yang tadi ya kalau kita ingat-ingat itu U aksen P dikurang U P aksen per P kuadrat ya. Misalkan dicari contohnya di referensi lain atau buku-buku yang lain. Nah, tentukan turunan pertama dari fungsi. Nah, ini soal berikutnya. Ini bentuk rumus ke-7. Nah, ini ada pangkatnya. Untuk pengertian soal yang ada pangkatnya, ini kita bisa misalkan U ya. Jadi pangkatnya tidak diambil kalau kita misalkan ya, cukup sin X. Diturunkan, sin kalau diturunkan berubah jadi cos. Ini rumusnya. Diganti seperti biasa ya. Ini sesuai rumusnya pangkatnya turun. Yang awalnya sin 3x, 3-nya turun. N, U-nya tetap, pangkatnya dikurang 1, ya, dikali U aksen. Jadi yang jawaban yang betul 3 sin kuadrat X cos X. Untuk mengukur sejauh mana kalian sudah memahami materi, di sini saya sudah menyiapkan beberapa soal. Di sini kita akan menjadi seorang detektif ya, detektif turunan. Di level 1 ini kita harus menyelesaikan soal dengan tepat ya untuk sampai ke level 2. Misalkan dapat soal yang kayak gini. Turunan pertama ya, dari sin X dikurang cos X. Ya. Bisa coba dikerjakan. Ya. Ini bisa saya kasih waktu 10 detik ya, untuk mengerjakan soal nomor 1. Yang betul jawaban yang C. Kita lanjut nomor yang kedua. Masih sama dengan soal yang tadi ya, turunan. Ya, saya
Kasih waktu 10 detik ya, untuk mengerjakan. Nah, jawaban yang betul jawaban yang lanjut soal nomor 3. Nah, tepat sekali ya, jawabannya yang C. Di sini dia menggabung turunan trigonometri dan turunan fungsi aljabar ya, untuk soal yang nomor 3. Nah, turunan pertama. Nah, jawabannya yang B ya. Ya, ayo kita berjalan ke level 2. Ya, sekarang kita akan mencoba menyelesaikan dengan tepat dan cepat agar kita bisa segera ke level 3. Nah, di sini kita akan mencoba menggunakan rumus ketujuh ya, untuk soal yang nomor 5. Nah, sambil dikerjakan ya, 15 detik. Nah, jawabannya yang D ya, untuk soal. Lanjut soal nomor 6. Nah, untuk soal nomor 6, jangan terkecoh ya, tanda positif yang ada di sini. Soalnya kalau cos kita turunkan itu berubah jadi negatif sin. Jadi jawaban yang B ini sudah keliru. Nah, jawaban yang E juga keliru. Berarti tinggal pilihan A, C, dan D. Nah, kita coba lihat yang cos. 3 ya, semestinya di sini masih tetap A keliru. Tinggal cos, turunan dari kosin ya. Berarti jawaban yang betul yang D. Nah, ayo lanjut ke level 3. Ini bentuk pemisalan U dan V ya. Ingat-ingat rumusnya ya, U aksen P ditambah U V aksen. Jawaban yang betul yang A. Ini nomor terakhir, turunan pertama. Nah, di sini selain minta diturunkan, dia minta angkanya diganti juga, menggunakan 90 derajat. Nah, untuk nomor 8, jawabannya yang ya. Ya, itu tadi lanjutan materi kita. Selalu ikuti materi-materi berikutnya.